Dua partai sepakat nama cawapres harus diumumkan. Artinya Nasdem kalah 2-1. Alasan Demokrat dan PKS memang ada benarnya. Tapi kalau dipikir lebih jauh lagi, ada nada ancaman terhadap Nasdem. Dari cara mereka bertengkar, sepertinya Demokrat dan PKS belum tahu siapa cawapres yang disepakati. Mereka penasaran sehingga menjadi gelisah. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini SeaWorld. Ketika Yeni Wahid menjadi salah satu nama yang cocok dipasangkan dengan Anies di Pilpres, Demokrat langsung naik darah. Demokrat langsung menolak Yeni Wahid dengan alasan yang cukup aneh, yaitu bagian dari pemerintah. Sebenarnya ada satu cerita yang baru saja diketahui. Yeni Wahid mengatakan bahwa Surya Paloh bilang dia sudah memenuhi syarat sebagai bakal cawapres Anies. Statement Surya Paloh itu di tahun 2022. Artinya nama Yeni Wahid sudah masuk radar cawapres sejak tahun lalu. Waktu itu Yeni Wahid tidak anggap serius. Ucapan Surya Paloh dianggap cuma candaan. Tapi dia terkejut ketika Wakil Ketua Umum Nasdem, yaitu Ahmad Ali, mengungkit namanya ke publik baru-baru ini. Tapi Yeni Wahid menolak, apalagi Demokrat sangat tidak senang. Yeni bahkan mendukung AHY menjadi cawapres Anies. Disitulah Nasdem merasa putus harapan. Surya Paloh mungkin sangat kecewa, bukan kepada Yeni Wahid, tapi lebih kepada Demokrat yang kekanak-kanakan. Nasdem dari dulu tidak mau AHY menjadi cawapres Anies karena sudah mencium bau kekalahan. Mereka pesimis jika Anies duet dengan AHY. Untuk apa ikut Pilpres kalau aroma kekalahan sangat kuat? Yeni Wahid adalah salah satu sosok yang dianggap bisa membantu Anies meraih banyak suara. Jika Anies berduet dengan Yeni Wahid, harapannya adalah mereka bisa meraup banyak dukungan dari NU. Suara ini jauh lebih banyak dari yang bisa diberikan seorang AHY. Dengan respon penolakan dari Yeni Wahid, Nasdem terpojok dan terjepit. Keinginan mereka untuk mendapatkan cawapres dari non-partai makin tidak terjangkau. Nasdem mungkin mulai menyesal melihat tingkah Demokrat yang terlalu ngotot memaksakan kehendak. Demokrat seolah mau bilang, AHY harga mati atau koalisi bubar. Apalagi Andi Arief baru-baru ini menuduh Surya Paloh sedang diuji elektabilitasnya untuk menjadi cawapres Anies. Nasdem pasti kesal dan geram dengan tuduhan ini. Bahkan salah satu anggota tim pemenangan pemilu Nasdem menyindir Andi Arief agar banyak minum susu supaya akalnya lebih sehat. Nasdem tidak mabuk kekuasaan, tidak bernafsu menempati jatah cawapres Anies. Dia mempertanyakan, masa sih Andi Arief tidak tahu siapa yang lebih mabuk jadi cawapres Anies? Hubungan Nasdem dan Demokrat sudah makin panas. Kalau dulu masih hangat-hangat, sekarang semakin gawat. Hubungan mereka seperti di ujung tanduk. PKS juga mulai tidak sabar. Bersama dengan Demokrat, mereka berontak dan sama-sama mendesak Anies supaya cepat mengumumkan nama cawapres. Kalau dari versi AHY, alasannya adalah publik sudah tidak sabar siapa yang bakal menjadi cawapres Anies. Sedangkan dari versi PKS, alasan mereka adalah Pilpres 2024 sudah semakin dekat. Makanya konsolidasi harus segera dilakukan. Dua partai sepakat nama cawapres harus diumumkan. Artinya Nasdem kalah 2-1. Alasan Demokrat dan PKS memang ada benarnya. Tapi kalau dipikir lebih jauh lagi, ada nada ancaman terhadap Nasdem. Dari cara mereka bertengkar, sepertinya Demokrat dan PKS belum tahu siapa cawapres yang disepakati. Mereka penasaran sehingga menjadi gelisah. Logikanya, kalau mereka sudah tahu namanya, kemungkinan cuma dua. Yang pertama, koalisi bubar karena Demokrat tidak setuju kalau bukan AHY yang menjadi cawapres. Yang kedua, koalisi makin solid dan tidak ada drama cakar-cakaran seperti sekarang.
mereka pasti bisa menunggu sampai waktunya tiba. Koalisi seperti PDIP saja tidak ada keributan meskipun nama cawapres belum ada. AHY makin lama makin tidak tenang. Dia bahkan mengatakan yang mahal dalam kehidupan ini adalah kejelasan dan kepastian. Ketidakpastian dan ketidakjelasan itu yang sering membuat orang tidak optimal. Ini artinya AHY pun tidak tahu siapa nama cawapres Anies. Apakah namanya masuk atau tidak juga tidak tahu. Pokoknya serba tidak jelas, tidak pasti, semuanya gantung dan bikin penasaran. Nasdem sekarang seorang diri menghadapi Demokrat dan PKS yang bersekongkol untuk memojokkan Nasdem. Kadang kasihan dengan Nasdem. Dulu masih lurus, lalu nekat banting setir demi Anies. Akhirnya malah bergaul dengan partai seperti Demokrat dan PKS. Ruginya memang sangat terasa. Saya yakin Nasdem sangat menyesal. Kalau ada mesin waktu, mungkin mereka akan balik ke masa lalu dan tidak mengusung Anies. Kalaupun Nasdem mau keluar sekarang, sudah terlambat. Nasdem adalah inisiator koalisi perubahan. Nasdem partai yang pertama kali mengusung Anies. Wibawa Surya Paloh akan hancur dan berantakan jika nekat membatalkan pencalonan Anies. Makanya Nasdem sekarang disandera oleh kepentingan Demokrat. Kalau tidak ada kesepakatan, maka koalisi hampir pasti bubar. Skenario Pilpres 2 paslon dan pemilu 1 putaran hampir pasti terjadi, meskipun biang keroknya adalah internal koalisi perubahan sendiri. Apalagi barusan Golkar dan PAN resmi bergabung mendukung Prabowo. Koalisi menjadi super gemuk. Demokrat dan PKS mungkin mulai gatal dan berpikir untuk segera pindah jika tidak ada kejelasan. Dan posisi Anies juga dalam situasi gawat. Anies harus memilih apakah mendengarkan Nasdem atau Demokrat PKS. Nasdem maunya nama cawapres diumumkan terakhir, sedangkan Demokrat dan PKS mau sekarang juga. Secara logika, Anies terpaksa harus mengumumkan nama cawapres supaya koalisi tetap bertahan. Tapi Anies tidak mungkin mengkhianati Nasdem yang sudah mengusungnya. Biar bagaimanapun, Nasdem yang berkorban paling banyak untuk Anies. Tapi kalau Anies terus bertahan sampai akhir, koalisi berpotensi bubar. Anies bakal pulang kampung dan jadi penonton pemilu. Maju kena, mundur kena. Surya Paloh ikut pusing dan terjepit. Mungkin jalan paling baik sekaligus paling pahit adalah merelakan AHY menjadi cawapres Anies. Calon lain ogah menjadi cawapres Anies. Lagi pula mereka pasti akan dihajar Demokrat jika berani menjadi cawapres Anies. Makanya lebih baik tidak usah menjadi cawapres Anies. Pada akhirnya, mau tidak mau, senang tidak senang, Nasdem dan Anies terpaksa menerima AHY. Dalam dunia percintaan, ini namanya cinta yang dipaksakan. Cinta karena terpaksa dan karena tidak ada pilihan lain. Kesimpulannya, Anies tersandera oleh keinginan Nasdem. Tapi Anies juga butuh dukungan dari Demokrat dan PKS. Sedangkan Demokrat, nothing to lose. Asalkan ada waktu untuk menyeberang koalisi jika harapan tidak kesampaian. Sedangkan PKS, santai-santai saja. Katanya sih PKS itu pelit, makanya dia tidak rugi apapun. Tinggal cabut aja kok susah. Oke, sekian dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.